Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Mufarel Kusnadi. Saya dari jurusan Teknik Mesin semester 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman jurnal internasional yang merupakan tugas besar satu dari mata kuliah Kimia Industri. Jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Studi Empiris Variabel yang Mempengaruhi Frekuensi Ganti Oli Mesin dalam Aspek Lingkungan. Dalam kesehatan lingkungan, oli mesin bekas dianggap limbah yang sangat berbahaya karena mereka mengandung banyak zat yang memiliki potensi sangat berbahaya. Walau jumlah oli mesin pada mobil penumpang tidak terlalu banyak, akan tetapi karena dengan jumlah mobil yang digunakan sangat banyak, sehingga jumlah keseluruhan yang digunakan di Uni Eropa berjumlah hingga beberapa juta ton. Meskipun interval penggantian oli mesin umumnya ditentukan oleh pabrikan mobil itu sendiri, dan biasanya juga lebih ditentukan oleh pengetahuan dan sikap dari pengemudi. Oli yang apabila pada penggantiannya tepat waktu, selain memiliki pengaruh yang jelas pada proses keausan mesin, juga memiliki pengaruh yang besar yang berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, pentingnya mempelajari motif dan faktor-faktor yang mengatur penggantian oli mesin sangat penting untuk mengoptimalkan masa eksploitasi oli mesin. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan pada segmen transportasi jalan telah difokuskan pada berbagai aspek untuk mengurangi dampak lingkungan yang berbahaya. Ini menghasilkan keduanya dari tren global yang terkait dengan perang melawan pemanasan global atau global warming, serta dari aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sumber daya minyak. Sektor transportasi memiliki tanggung jawab untuk proporsi yang signifikan dari emisi udara, yang baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi manusia, iklim, dan ekosistem. Dan juga dengan cadangan minyak yang terbatas berpengaruh pada hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Dari beberapa penelitian tentang dampak oli motor atau oli kendaraan, khususnya oli dengan viskositas rendah atau kekentalan rendah, dalam mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang CO2, serta jumlah studi tentang perlindungan lingkungan mengenai efek berbahaya dari cairan operasi. Kegiatan perlindungan lingkungan merupakan aspek penting dari hampir setiap bidang kehidupan, dan karena itu juga penting dalam konteks limbah minyak. Mengangkut dan industri mengkonsumsi minyak pelumas dalam jumlah besar, banyak yang kemudian menjadi limbah. Limbah dari minyak pelumas tersebut, WLO, diproduksi di sektor lebih banyak diproduksi di sektor otomotif. Penerbangan, kelautan, dan industri. Tetapi lebih signifikan, hampir dari 56%, yaitu dari bidang otomotif. Di banyak negara, termasuk salah satunya yaitu Polandia, limbah minyak dianggap sangat berbahaya karena mereka merupakan salah satu aliran utama limbah berbahaya di negara Eropa dan mengandung banyak zat beracun dan karsinogenik seperti hidrokarbon aromatik polisiklik PAH, produk hidrokarbon. Diperkirakan hanya ada 40% dari 45 juta ton limbah minyak yang dihasilkan per tahunnya, yaitu dikumpulkan dan dibuang dengan benar hanya sekitar 8% untuk didaur ulang menjadi oli pelumas yang baru, dan sisanya yaitu 60% dari limbah minyak tersebut dibuang di lingkungan. Sesuai dengan pedoman atau peraturan yang terkandung dalam Petunjuk Eropa nomor 75/439/ESI tentang pembuangan limbah minyak,
Prioritas dalam pengelolaan limbah minyak memiliki proses regenerasi. Sebanyak 19% dari total jumlah pelumas yang tersedia di pasaran yaitu digunakan di negara-negara UA atau Uni Eropa. Pada tahun 2015, sekitar 6,8 juta ton pelumas digunakan di UA atau Uni Eropa. Sementara Uni Eropa sendiri setiap tahunnya yaitu menangani sekitar 1 juta ton WLO atau limbah minyak. Perbedaan yang dihasilkan sekitar 50% dari 50%. Yaitu karena pada faktanya bahwa sebagian dari oli itu hilang secara permanen selama penggunaan di dalam ruang bakar karena adanya penguapan, kebocoran, residu dalam wadah, dan lain-lain. Polandia sendiri, menurut daftar pusat kendaraan pada tanggal 8 Juni tahun 2017, jumlah kendaraan yang terdaftar di Polandia yaitu berjumlah menjadi 28.678.674, termasuk 22.5.578 mobil dan 3.203.256 dimiliki oleh truk, dan sisanya yaitu termasuk bus, sepeda motor, dan moped. Menurut laporan Organisasi Industri Minyak Polandia dan Perdagangan, pada tahun 2017 pasar minyak pelumas Polandia mencapai level 226.896 ton, yang merupakan peningkatan yaitu sekitar 1,62%. Sekitar 47,51% dari semua minyak pelumas yang dijual di Polandia adalah minyak untuk industri otomotif. Dalam segmen otomotif, mereka menyumbang sekitar 80%. Ada dua aspek penting yang harus dipertimbangkan yang berhubungan dengan penggantian oli kendaraan, yaitu pertama, perlindungan mesin yang tepat harus disediakan, dan kedua, masalah lingkungan harus ditangani. Walau penggantian oli yang optimal adalah waktu penggantian oli yang optimal yaitu bila memungkinkan untuk menjaga keseimbangan antara dua aspek tersebut, yaitu saat oli diganti sebelum kehilangan sifat-sifatnya, tetapi tidak terlalu dini juga agar tidak menimbulkan dampak yang negatif yang tidak diperlukan oleh lingkungan. Setelah periode penggunaan yang dimaksudkan, minyak pelumas akan menjadi limbah. Minyak pelumas bekas dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan minyak pelumas yang dimurnikan kembali atau dapat dibakar untuk menghasilkan energi dalam instalasi yang dirancang untuk tujuan ini. Sekitar 13% dari semua minyak dasar yang digunakan di Uni Eropa berasal dari minyak limbah yang dimurnikan ulang. Oli mesin merupakan kelompok oli pelumas terbesar dalam hal limbah yang dihasilkan, yang disebabkan oleh jumlah kendaraan yang digunakan serta tingkat perolehan oli yang signifikan. Pengetahuan pengemudi mobil tentang oli mesin. Mengganti oli setelah berkendara yaitu 10.000 sampai 15.000 km ditandai dengan mayoritas orang yaitu 48%. Mengganti oli setelah 1 tahun terlepas dari jumlah kilometer yang ditempuh atau selama inspeksi wajib menurut buku servis adalah jawaban yang paling cocok untuk 17% responden. 14% responden melaporkan mengganti oli di mobil mereka setelah berkendara sejauh 15.000 sampai 20.000 km. 6% setelah berkendara lebih dari 20.000 km dan 7% setelah berkendara kurang dari 10.000 km. Sekitar 8% dari mereka yang disurvei memilih salah satu dari 3 opsi tersebut, yaitu dengan frekuensi yang berbeda. Kami tidak memperhatikan periode pemeriksaan wajib kendaraan, yaitu ada sekitar 53%. Kami tidak mengubahnya sama sekali, yaitu 1,1%. Kami tidak tahu, yaitu sekitar 1,4%. Dan para peserta ini mengabaikan rekomendasi pabrikan mengenai waktu penggantian oli. Oleh karena itu, berisiko merusak mobil mereka serta dapat menimbulkan efek buruk terhadap lingkungan.
Oli bekas dicirikan oleh peningkatan kandungan komponen berbahaya yang kemudian mengganggu proses pemulihan dan memiliki efek buruk pada ekosistem jika dilepaskan ke lingkungan. Dari analisis di atas, analisis tambahan dari korelasi antara tempat tinggal dan tempat ganti oli menunjukkan bahwa responden dari pedesaan lebih sering mengganti oli mesin sendiri dibanding responden yang tinggal di aglomerasi. Mungkin karena faktanya bahwa di daerah pedesaan ada lebih sedikit layanan mobil, dan oleh karena itu pengemudi yang memiliki pengetahuan dasar tentang penggantian oli mesin memutuskan untuk mengganti oli di garasi mereka sendiri. Namun tempat penggunaan daerah pedesaan tampaknya tidak menjadi alasan yang cukup untuk mengganti oli setelah berkendara kurang dari 10.000 km. Tampaknya lebih karena pada faktanya bahwa pengemudi memutuskan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri yang mungkin tidak cukup untuk menentukan waktu penggantian oli. Kesimpulannya, perlu ditekankan bahwa menerapkan alat analisis korespondensi memungkinkan untuk membuktikan banyak korelasi antara frekuensi penggantian oli dan variabel tertentu yang dapat membantu dalam penilaian perilaku pengguna mobil untuk mengganti oli, yang memiliki korelasi penting yaitu sebagai berikut. Lebih dari 90% responden mengganti oli secara rutin. Persentase usia tertinggi responden yaitu sekitar 48% mengganti oli berkendara mulai dari 10.000 sampai 15.000 km. Hampir 1/3 responden atau 31% menentukan interval penggantian oli berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Selanjutnya, jumlah pengemudi yang mengganti oli mesin setelah mengemudi relatif lebih banyak, yaitu 10.000 sampai 15.000 km, memilih waktu ganti oli sesuai keinginan mereka, pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, jumlah pengemudi yang mengganti oli setelah mengemudi lebih banyak dari 20.000 km mengikuti rekomendasi dari stasiun layanan resmi. Yang kelima, 57% responden menyatakan penggantian oli selama pemakaian. Pengemudi yang menyatakan mengisi oli dengan interval lebih dari 1 liter lebih sering daripada yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari hasil rangkuman jurnal internasional yang sebagaimana tugas besar satu dari kimia bahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.